pada Allah, cintaku karena Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala azwajihi wa zurriyyatihi kama salaita ala Ibrahim. وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita jumpa kali ini dalam satu acara yang mulia, di tempat yang mulia, di mana saat ini kita membahas mengenai ilmu-ilmu Allah. Saudara, ilmu ini wajib. Karena tanpa ilmu kita tidak tahu apa-apa. Dan di antara kenikmatan luar biasa yang diberikan Allah kepada kita adalah kita diberi hak untuk mendapatkan ilmu ini sebagai manusia. Kita jelas tidak diciptakan oleh Allah sebagai cacing, sebagai kucing, sebagai anjing, sebagai virus, sebagai gunung, dan lain-lainnya. Kita diberikan hak oleh Allah untuk memilih. Misalnya memilih rumah, atau minimal kita mengangan-angankan cita-cita membuat rumah. Karena kalau keong, dari dulu rumahnya begitu. Kalau kita bisa memilih seperti apa dan berusaha untuk itu. Di antaranya untuk kali ini kita membahas mengenai As-Siyamur Ramadan, puasa Ramadan. Mengapa? Karena perintah untuk siyam, atau yang bahasa Sanskertanya atau Sanskritnya adalah upawasa atau puasa. Ini ada di Al-Baqarah ayat, ada yang ingat? 180? Agak clear dikit. Ya, 108. Ya, bisa juga ya. Saya bacakan saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saudara, materi ini biasa saya bawakan menjelang Ramadan. Malam ini mari kita bahas, dan
saya ingin mengupas ayat ini dan hubungannya dengan ayat-ayat yang lain dan hadis-hadis. Waktu kita tidak banyak, tapi akan saya coba padatkan. Biasanya saya membahas ini 1 jam, tapi kita coba padatkan. Salah satu yang luar biasa dalam ilmu Allah adalah semua hal berhubungan. Mengapa demikian? Karena tidak ada yang bukan dari Allah. Kalau kita fahami Allah itu Esa, Maha Esa, yang syukur alhamdulillah negara ini kalau kita benar mengelolanya harusnya berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Itu ada di pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kalau Anda yang pernah hadir bersama saya membahas ilmu, kalau ditanya apa dasar negara kita, janganlah menjawab lain kecuali ketuhanan yang Maha Esa. Ini dasar negara kita. Entah mengapa selama puluhan tahun ini ada macam usaha untuk mengaburkan ini. Ada macam usaha untuk mengatakan bahwa dasar negara ini adalah sesuatu yang lain. Padahal kalau kita pahami saja ketuhanan yang Maha Esa itu dalam bahasa Arab adalah tauhid. Nah, tauhid ini adalah satu-satunya yang didakwahkan oleh 124.000 nabi dan rasul kita sejak awal zaman. Saudara, kita sekarang sedang menghadapi saat-saat yang mencekam. Berseliweranlah berbagai analisis, berbagai dugaan-dugaan, berbagai paparan bukti, hingga hoax. Tapi yang jelas adalah bahwa detik ini kita berada di masa menuju puncak akhir zaman. Di antaranya adalah jelas tanda-tandanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, utusan Allah, Tuhan yang Maha Esa, yang terakhir telah meninggal dunia, wafat. Kuburannya jelas di samping Masjid Nabawi, yang sesudah Masjid Nabawi dilebarkan menjadi berdempetan atau bahkan begitulah. Nah, di kajian sebelumnya insya Allah saya telah bahas tanda-tanda akhir zaman yang banyak, tapi hari ini, malam ini insya Allah kita coba bahas lagi. Mengapa? Karena berhubungan dengan perintah berpuasa. Seperti saya sampaikan, tidak ada hal tidak berhubungan di dunia ini, karena semua dari Allah. Kalau Anda setiap kali ada kematian mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dari apa artinya? Ya, berarti Anda akui semua dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Di antaranya kita hidup di dunia ini. Di dunia ini yang akar kata dunia adalah dani dalam bahasa Arab. Dani ini dalam bahasa Arab artinya yang rendah, yang hina. Di dunia ini kita harus sakit. Di dunia ini kita harus berkeringat. Di dunia ini kita harus kotor pagi hari, lalu mandi, nanti kotor lagi. Lapar, lalu makan, nanti lapar lagi. Di dunia ini kita harus menua. Nah, cara supaya hidup dengan mulia diterangkan dalam satu kata, yakni din. Din ini dalam bahasa Arab akar katanya adalah dan. Dan ini dalam bahasa Arab artinya adalah hutang. Apa Pak, Bu? Hutang. Mengapa? Karena kita sudah diciptakan bukan sebagai keong, bukan sebagai kucing,
bukan sebagai anjing, bukan sebagai cacing di dalam perut anjing, bukan sebagai virus. Ada yang menyesal hidup sebagai manusia di sini? Ada? Insya Allah tidak ada. Karena kalau sudah menyesal itu sudah kufur nikmat. Jangan langsung marah kalau dikatakan kufur atau kafir. Karena para ulama membentuk tingkatan kafir itu banyak. Nah sekarang di antaranya nikmat ini adalah beriman. Iman perlu ilmu. Karena itu di ayat tadi, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang memilih, orang-orang yang menginginkan digolongkan oleh Allah sebagai orang-orang beriman. Kita lihat, saudara, kalau kita bahas mengenai iman, tentu saja kita perlu membahas mengenai Islam, karena rangkaian kata Islam, iman, dan ihsan itu jelas ada di mana? Ada yang ingat? Ada satu hadis yang terkenal bernama hadis. Oke. Karena malam ini kita tidak membahas itu dalam, saya beritahu saja namanya hadis Jibril. Hadis ini menurut guru-guru kami, menurut para ulama, para syekh, masyayikh, adalah hadis yang terpenting dari semua hadis. Hadis yang paling mendasar. Hadis yang paling mendasar, mengapa? Karena di hadis ini pada saat Jibril alaihissalam, malaikat Jibril alaihissalam datang kepada pemimpin para nabi Muhammad di hadapan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, membahas mengenai pertama, apa itu Islam. Kemudian dari tanya jawab itu menjadi rukun Islam. Yang minimal seseorang menjadi muslim jika dia bersyahadat. Lalu ada yang lain-lainnya kan? Apa rukun Islam itu? Islam sama syahadat, lalu sholat, lalu ya seterusnya. Bagaimana jika seseorang belum sholat? Apakah dia sudah muslim? Belum puasa, belum zakat, belum haji? Kata para ulama, ya dia sudah muslim, tapi muslim yang buruk. Karena itu nanti yang namanya surga itu juga bertingkat-tingkat, saudara. Yang alhamdulillah surga yang paling terendah, seseorang yang baru keluar terakhir kali dari neraka itu mendapatkan tafsir antara 1 luas langit dan 1 luas bumi, atau bahkan ada yang mengatakan tafsirnya 10 luas langit dan 10 luas bumi. Ini masuk akal. Bumi kita kira sudah luas, ini ternyata hanya 1 titik kecil di antara langitnya Allah. Yang langit ini pun masih terbatas lagi. Di atas langit masih ada air, masih ada arash, dan seterusnya, Sidratul Muntaha. Yang pernah ke sana adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Isra dan Mi'raj. Jadi itu Islam. Lalu iman. Jadi malaikat Jibril menanyai kepada Rasulullah SAW, apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Iman adalah 6 rukun iman. Masih ingat ya? Iman kepada Allah, lalu ya malaikat, boleh ya, malaikat, kitab-kitabnya ya, sampai terakhir takdir baik dan buruk ya, kita imani semua. Saya sentil sedikit dalam sakit ini, dalam yang namanya at-ta'un. At-ta'un ini adalah yang sekarang dikenal sebagai pandemi ini, karena kalau yang kecil tidak luas namanya wabah, menjadi wabah kalau dalam bahasa Indonesia, itu kan bahasa serapan itu. Kemudian at-ta'un itu yang luas. Di hadis, kalau Anda bertahan di at-ta'un ini, Anda mendapatkan pahala laksana syahid. Sebagian ulama mengatakan kalau dia tidak mati pun sudah mendapatkan pahala syahid. Itu adalah azab, tetapi juga rahmat bagi orang yang telah beriman. Kita tahu ada 5 atau 6 hadis yang mengatakan hatta cuma tertusuk duri sekalipun, seorang beriman tetap mendapatkan pahala pengguguran dosa. Itu sayangnya Allah kepada kita, luar biasa. Sedangkan yang namanya dunia ini sementara, tidak ada orang selamanya hidup di sini. Tidak ada orang. Anda kenal ada orang hidup 300 tahun di sini?
Di masa kita paling-paling 100 tahun maksimal ya. Kemana terus? Ya, tentu ke berikutnya kita tahu akhirat. Lalu ihsan, saudara. Ditanya jawab hadis Jibril itu ada ihsan. Ihsan adalah pada saat kita paham. Nah ini penting. Paham bahwa kita beribadah. Saya kurang sehat ya. Tapi kadang-kadang kalau suka ceramah memang suka menggebu-gebu. Kita beribadah dengan kita sadar bahwa kita ini diawasi oleh Allah. Dan Allah ini ada melihat kita. Nah, Anda bayangkan saudara, di puasa Ramadan, bagi orang yang beriman tadi itu, Anda, misalkan Anda pakai masker ya, siapa yang tahu di balik masker ini kemudian Anda mengulum, mengemut permen misalnya? Ada yang tahu? Atau makan coklat di balik masker ya, gini. Kemudian Anda makan coklat gitu kan ya? Tidak ada yang tahu kan ya? Tapi karena Anda tahu bahwa ada ihsan, ada Allah, dibuka mulutnya, tidak ada apa-apa. Betul? Pada saat Anda berwudu, ada teman saya ngaku dulu waktu masa kecilnya, kalau haus ya masih kecil ya, kayak pura-pura wudu terus minum sedikit ya. Ini hebat, luar biasa. Kenapa? Dari sini Allah menguji yang mana yang takwa. Saya berikan contoh lebih ajib lagi. Saya lihat sudah banyak insya Allah yang punya istri, ya kan? Ya. Istrimu halal atau tidak untukmu? Halal atau tidak? Halal atau tidak? Ya jelas Pak, sudah diperjuangkan, sudah lamaran, sudah mas kawin ya, sudah semuanya halal Pak. Tapi begitu Allah katakan haramkan dia sementara, Anda turuti atau tidak? Anda turuti atau tidak? Anda turuti. Seakan-akan Allah hendak mengatakan bahwa istrimu bukan milikmu. Seakan-akan Allah mengatakan bahwa suamimu bukan milikmu. Tinggalkan dia sementara. Ibadahlah untukku. Aku penciptamu, kata Allah. Kira-kira demikian. Nggak Anda tinggalkan. Padahal kalau Anda yang namanya cinta, ya Allah, kadang-kadang orang bisa gila gara-gara cinta, betul tidak? Orang bisa murtad gara-gara cinta, betul tidak? Orang bisa menyolong korupsi gara-gara cinta, betul tidak? Bisa menipu, bisa berzina gara-gara cinta, betul tidak? Na'udzubillah. Tapi dengan puasa, Masya Allah, itu ya ayyuhalladzina amanu. Itu baru Islam, iman, ihsan. Di hadis itu juga dibahas mengenai tanda-tanda akhir zaman. Saya sebut ringkas saja, gedung-gedung tinggi sudah ada di Jazirah Arabia yang luas itu ya. Di Qatar, di Kuwait, di Uni Emirat Arab, di mana lagi? Oman, di Saudi ya. Sudah banyak. Dan banyak lagi tanda-tanda ini hadis Jibril itu. Muslim, Bukhari. Itu PR buat bapak-bapak. Pelajari mumpung Ramadan. Kalau saya ditanya para mu'allaf, Ustadz, hadis apa yang paling perlu saya pelajari? Saya bilang hadis Jibril. Pelajari sampai mati hadis Jibril. Dah habis itu. Karena masih berkembang-kembang. Islam ada bahas ini kemana. Itu loh. Ilmu Allah ini seperti matriks. Tahu matriks ya? Berhubungan semuanya. Karena semua tidak berhubungan, saudara. Karena Allah al-ilah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu loh. Nah Anda mestinya beruntung, merasa beruntung. Kita ini sudah dipilihkan Allah agama yang benar ini. Agama yang diuji dengan sains. Dengan sejarah-sejarah yang betul. Saya pernah menyaksikan orang langsung masuk Islam waktu saya sampaikan. Di Al-Anbiya ayat 30 ada proses dengan detail penciptaan alam semesta, langsung dia masuk Islam. Karena betul memang seperti itu. Sains baru menemukan, itu satu contoh saja. Masih banyak lain. Nah ini ya ayyuhalladzina amanu dari ayat yang tadi ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Lalu kutiba. Kutiba dasarnya adalah kataba. Di Indonesia kan menjadi kataba, ketetapan, ketatap ya. Yaktaba. Itu bahasa-bahasanya. Jadi sudah ditetapkan oleh Allah begini, ya puasa. Dan kita tahu, mungkin kalau anak-anak kecil-kecil seperti ini taunya puasa itu hanya tidak makan dan tidak
minum paling-paling apa? Ya tidak makan, tidak minum ya. Tapi Anda tahu kan, yang namanya puasa ini atau siam Ramadan bagi yang sudah akil balik, yang sudah mukallaf, yang ini apa yang tidak boleh lagi? Itu tadi misalnya ya. Boleh berbohong? Boleh melanggar lalu lintas? Boleh enggak? Tidak, karena lalu lintas itu peraturan kita sesama dengan hablu minan nas, ya enggak? Itu haknya orang. Nah, kalau kita langgar sama dengan kita membohongi perjanjian kita dengan sesama manusia, apapun agamanya, apapun bangsanya, rasnya, kulitnya. Boleh menipu? Tidak boleh. Lebih cepat lagi, min qablikum, bahwa ternyata ada perintah puasa untuk orang-orang min qablikum, sebelum kamu. Apa misalnya? Ini kalau saja ada proyektor, tapi karena memang saya bilang tidak usah saja, saya bisa terangkan lebih detail kalau waktunya lebih cepat, lebih panjang. Tetapi ini saja. Ada beberapa perintah-perintah berpuasa di kitab-kitab, karena rukun iman tadi ada iman kepada apa tadi? Kitab betul ya. Tetapi dalam pandangan Islam, maaf, kitab-kitab ini sudah obsolete, sudah tidak berlaku, hanya berlaku bagi kaumnya saja. Sedangkan Allah mengutus Muhammad SAW untuk seluruh alam semesta, dan seluruh ajaran 114.000 nabi itu dimampatkan, diintisarikan di Al-Quranul Karim dan penerangannya, yakni di As-Sunnah atau Al-Hadis itu tadi. Dari situ kita turunkan yang namanya fikih, usul fikih, dan seterusnya itu. Nah, saya catat perintah berkewajiban berpuasa diantaranya ada di Injil Perjanjian Lama, Imamat pasal 29 ayat 16. Puasa pada bulan yang ke-7, tanggal 10 bulan itu kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa, dan janganlah kamu melakukan suatu pekerjaan, baik orang Israel asli maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu. Jadi pada masa itu, baik yang Bani Israel maupun yang bukan Bani Israel, semuanya harus berpuasa. Kalau di kita begitu atau tidak? Yang bukan Muslim, yang misalnya agamanya Katolik, Protestan, Buddha, Hindu, wajib puasa ikut kita enggak 30 hari? Wajib enggak? Tidak. Ini syariatnya berbeda. Ini yang sudah paling bagus memang Islam ini. Kita coba bahas, Pak. Kemudian Injil Lukas pasal 4 ayat 2. Yesus. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai oleh iblis. Yesus ini, atau nama aslinya adalah Yeshua. Dan kita menyebutnya sebagai Isa. Kenapa? Mengapa? Karena di Quran begitu. Dan omong-omong, beliau dipastikan dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah As-Salafiyah. Bagian dari akidah kita, beliau belum pernah disalibkan. Pertama ya. Beliau belum pernah disiksai di tiang salib ya. Belum pernah meninggal wafat di tiang salib, belum pernah mati kemudian dikuburkan, dan belum pernah sesudah mati itu naik. Dan jelas bagi kita Isa, Yeshua, yang kemudian dibawa ke Latin menjadi Yeshua Os, Yesus, atau Yeshua Us, Yesus, bagi kita bukan Tuhan. Bagi kita Tuhan atau bukan beliau? Isa Tuhan atau bukan? Wahai muslimin, Isa Tuhan atau bukan? Yang keras, Tuhan atau bukan? Alhamdulillah, itu akidah kita, betul ya? Tetapi kita punya persamaan dengan mereka. Mereka sedang menunggu kedatangan Yeshua kembali sebagai Tuhan atau sebagai anak Tuhan. Sudah konsili Nikea, sudah konsili Kalsedon, mereka mengatakan Tuhan itu adalah juga manusia, yakni Yesus, sebagai anak dan sebagai juga Tuhan. Dan ada lagi oknum ketiga, yakni Roh Kudus. Itu akidah mereka. Pak, Bapak kurang ajar, Pak. Mengapa membahas-bahas mengenai agama lain? Misalnya ada yang protes ke saya ya. Saya katakan, pelajari Quran, kira-kira separuh isi Quran tentang agama lain. Betul tidak? Betul atau tidak? Karena di antara rukun iman kita membahas tentang
Umat-umat sebelumnya, kitab-kitab sebelumnya itu wajib. Betul enggak? Wajib itu. Karena sudah ada 124.000 nabi yang menetapkan standar manajemen kualitas seperti ini, lurus, siratal mustaqim. Kemudian ada yang melenceng. Itu pun saja sudah Muhammad datang, Rasulullah mengatakan akan ada 73 golongan yang melenceng semua, betul ya? Hanya satu yang seperti aku dan para sahabatku berjalan. Di atasnya itu al-sunnah dan al-jamaah, berjamaah dan kebenaran sunnah. Baik, masih ada lagi. Saya singkatkan saja, aneka jenis puasa lain di Injil Perjanjian Lama. Puasa Musa 40 hari 46, tidak makan, tidak minum. Keluaran 24:16, Keluaran 34:28. Puasa Daud, tidak makan dan semalaman berbaring di tanah. 2 Samuel 12:16. Puasa Elia 40 hari 46, 40 malam berjalan kaki. 1 Raja-Raja 19:8. Puasa Esther 3 hari 3 malam tidak makan tidak minum. Esther 4:16. Puasa Ayub 7 hari 7 malam tidak bersuara. Puasa Daniel 10 hari hanya makan sayur dan minum air putih. Daniel 1:12. Doa dan puasanya. Daniel 9:3 berkabung sama 21 hari. Puasa Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Atau mereka katakan Yonah ya. Ini kalau Musa, nama bagi kita adalah Musa, bagi mereka adalah Moshe atau Moses. Daud bagi kita, bagi mereka adalah David, pintar, alhamdulillah. Elia, ya Elias. Esther, Ayub, Daniel, ya kita Daniel. Yunus, Niniwe, dan puasa tercatat dalam Perjanjian Baru tadi, puasa Yesus 40 hari 40 malam, Matius 42 diantara, puasa Yohanes Pembaptis tidak makan dan tidak minum, Matius 11:18 dan seterusnya. Nah, saya sudah hampir sampai kepada penghujung. Jadi ini bukan hal yang biasa, bukan hal yang bukan hal yang aneh kalau Anda disuruh puasa itu. Apalagi kata puasa itu sudah jelas dari apa tadi? Sansekerta, Sanskrit, upawasa. Upawasa itu ada sendiri. Bagaimana orang Hindu melakukannya? Mereka punya syariatnya. Ingat di salah satu kisah Yeshua itu memang dari Syam itu berjalan sampai ke India, katanya sampai ke Tibet. Ada bukti-bukti historis. Yeshua itu adalah Yesus. Nah, saudara terakhir, la'allakum tattaqun, ya kan? Di Al-Baqarah tadi ya, la'allakum tattaqun. Apa itu? La'allakum tattaqun. Agar kita bertakwa. Nah, begini saudara. Di antaranya saya dalam kaidah manajemen ada yang namanya rewards and punishment. Ada yang namanya hadiah dan ada yang namanya hukuman ya. Ada pahala, ada dosa. Betul gitu ya? Selalu begitu kan? Ada positif, ada negatif ya kan? Ada surga, ada neraka dan seterusnya. Saudara, bagi orang yang bertakwa di akhirat sudah jelas surga. Masya Allah, itu sudah begitu banyak menggambarkan bagaimana surga itu seperti apa ya. Ya. Tapi katakanlah itu masih jauh. Kita lihat saja yang dekat-dekat sajalah. Apa imbalan bagi orang-orang yang bertakwa di dunia? Nah, waktunya tidak terlalu banyak. Saya beri PR, saudara. Mumpung Anda banyak waktu, ingatlah surah An-Nur ayat 55 sampai 56. Coba tolong diulang surat An-Nur berapa? Pintar. Di antaranya terjemahannya secara singkat, waktu kita tak banyak. Allah berjanji kepada orang-orang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang soleh bahwa beliau sungguh-sungguh akan bahkan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi. Sebagaimana beliau telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa dan seterusnya. Allah akan menukar keadaan mereka sudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa seterusnya. Di Al-Anbiya juga ayat 105 telah ditetapkan bahwa bumi ini akan dipusakai oleh hamba-hamba yang soleh yang banyak. Nah, khusus yang Al-Anbiya 105, saudara, adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa Isa alaihissalam akan turun kembali. Betul ya? Betul atau tidak?
Oke. Itu kisah ini bukan hanya kisah, ini hadis mutawatir. Tahu mutawatir ya? Mutawatir itu perawinya banyak sekali, sahih. Dan kalau mau jujur, tanda-tanda menuju sana saudara, itu sudah sedang terjadi detik ini. Saya insya Allah pernah menyampaikan bahwa betapa di antara 3 perang besar itu sedang terjadi. Ingat ya, 3 perang besar ini salah satu tanda mengenai datangnya Dajjal dan datangnya Isa ya. Pertama, perang apa? Perang Syam. Tahu Syam ya? Syam adalah sekarang dibagi atau terbagi menjadi 4 negara, yakni pertama adalah Palestina. 2, Suriah ya. 3, Libanon ya. 4, Yordania. Palestina jelas sudah perang sejak tahun 48 saat Yahudi Zionis, Yahudi palsu Askenazi dari Kaukasus itu yang bukan Yahudi asli, yang bahkan ekspansi penjajahan mereka ke Palestina juga ditentang oleh kaum Yahudi yang lain, itu atas bantuan Inggris dan Amerika masuk ke Palestina. Indonesia tidak pernah mengakui itu, dan ingatlah kemerdekaan Republik Indonesia ini juga berhutang kepada Palestina, selain kepada Mesir, selain kepada Saudi dan Yaman. Mereka yang membantu kita sebelum kita merdeka. Kita dulu minta tolong kepada mereka. Pahlawan-pahlawan kita datang, diberi ditolong. Waktu itu mereka masih negara-negara daulat. Kemudian sekarang Suriah, kaum Ahlussunnah wal Jamaah Muslim sedang dibantai oleh Syiah atas bantuan Rusia, dan Rusia sedang katanya bersekutu dengan Cina, itu neokomunis. Libanon dari dulu Sunni Syiah di situ. Ingat, Indonesia mengirim kontingen Garuda, masih ingat ya? Berkali-kali ke Libanon. Yordania, ada apa dengan Yordania? Selain ikut dulu berperang juga menampung para pengungsi-pengungsi itu. Sekarang mau bertahan mundur ke Yordania. Insya Allah menunggu komando datangnya Imam Al-Mahdi, mereka datang ya. Lalu perang yang lain apa? Yaman. Perang yang lain apa? Irak. Sudah terjadi belum itu? Sudah terjadi belum? Irak, Masya Allah, Subhanallah, A'udzubillah, ya Allah. Irak, dulu kita tertipu bahwa Saddam Hussein itu katanya hendak mencaplok Iran karena masalah minyak. Ternyata cadangan minyaknya Irak lebih besar daripada Iran. Lalu apa kepentingannya? Ya insya Allah karena baru kita pahami bahwa tentang masalah Ahlussunnah dan Syiah. Itu bahasan kapan-kapan, panjang itu. Saya pernah membahas itu 3 jam, 4 jam mengenai apa itu Syiah dan bagaimana terjadi, dan filsafat dan semuanya itu, dan isme itu semua itu ya. Apa peranan Yahudi di semuanya itu, dan apa hubungannya nanti dengan itu panjang, kapan-kapan aja insya Allah. Ini sudah terjadi. Ingat ya, perang Syam, perang Irak, dan perang Yaman. Sama dari Yaman juga Sunni dan Syiah. Yang kiranya mungkin sebagian ulama mengatakan belum terjadi, 1, perang Al-Hindi. Tahu Al-Hindi? Itu memang ada dia hadis ya. Berperang melawan kaum Majusi, Hindi, penyembah dewa dewi, ya, jin-jin kafir. Ya, kalau kita lihat apa persekusi dari muslimin yang di India, mungkin kelihatannya memang ke sana segera. Lalu At-Turk, perang At-Turk. Kata Rasulullah, mereka sipit, hidungnya pesek, wajahnya seperti perisai yang digosok, bundar flat, datar, dan mungkin terang putih. Ada lagi di perang Arab, di antara selama negara Arab. Belum lagi yang terjadi ada pemimpin yang meninggal, lalu keturunannya saling berkelahi, 3 pangeran ya, dan seterusnya. Termasuk juga adanya wabah dan lainnya. Itu tanda-tanda semuanya. Banyaknya Allahu Akbar. Ruwaibidah, tahu Ruwaibidah ya? Orang-orang bodoh tapi diserahi megang urusan umat ya. Lalu ada ulama ya. Ulama-ulama yang dikira ulama tapi malah mengacau balau, dan banyak lagi riba di mana-mana, banyak lagi. Sekarang saudara, ini untungnya apa puasa? Kalau saja Islam ini tidak benar, atau maaf, saya kadang berdialog dengan kaum ateis dan lainnya itu, saya bilang, kalau misalnya, oke lah kamu bilang Tuhan tidak ada ya, tapi cara hidup Islam ini benar dan bermanfaat. Apa contohnya? Dibilang. Contohnya begini.
Dengan adanya kita tahu ada Tuhan, sesuatu dengan kita ihsan itu dengan adanya Tuhan, kita tahu ada yang mengawasi kita. Maka kalau Anda di depan Anda ada uang 5 miliar, Anda ambil atau tidak? Kalau Anda tahu bahwa ada yang mengawasi, Anda ambil atau tidak? Kalau Anda sudah paham mengenai ihsan, ada uang 5 miliar di depan, Anda ambil atau tidak? Itu salah satu bagusnya Islam, ngerti ya? 24 jam sehari kita diawasi oleh Allah. Juga dengan ini, dengan ketakwaan ini, di Surabaya yang panas, rasanya pengen misuh aja, ya kan? Tapi Anda ingat mulut ini akan ditempeleng atau dibakar nanti oleh malaikat kalau kita kotor. Yang biasa matanya jelalatan lihat perempuan, justru di Ramadan ini dikasih godaan. Oh, kelihatan perempuan banyak. Yang hasad dengki, dia ajar, ada lah yuwaswisu fi sudurin nas itu, ayo sudah ngerasain orang, ya kan? Nah, ini semua ujian. Kalau Anda di dalam kondisi yang minimal tidak makan, tidak minum, dalam keadaan yang panas seperti ini, Anda mampu menahan semua hawa nafsu ini, Anda mampu menahan, mengendalikannya, maka insya Allah Anda akan menjadi la'allakum tattaqun. Kalau Anda kerjakan bersama-sama menjadi ahlu sunnah yang al-jamaah. Lihat sepanjang sejarah. Kaum-kaum yang menunaikan sunnah berjamaah selalu damai, tentram. Betul tidak? Di mana negara-negara Islam, negara-negara bagus menunaikan ahlus sunnah yang benar, fikih yang benar, syariah yang benar, jamaah, berjamaah, hidupnya tentram atau tidak? Kaya raya atau tidak? Kaya raya. Saya Saudi dah, atau yang lainnya ya. Saya kira itu. Jadi pesan saya adalah gunakan 29 atau 30 hari ini sebagai training center atau training month, bulan pelatihan. Nah, dalam psikologi yang namanya metodologi behavioral atau kognitif dengan Pavlov pembiasaan diri, Anda terbiasa 30 hari, 29 hari dalam keadaan minimal minum, makan, tapi Anda tidak berbuat dosa, maka insya Allah dalam 11 bulan berikutnya Anda akan terbiasa juga seperti itu, gitu loh. Dengan sendirinya Allah akan ridho kepada kita, Allah akan berikan kejayaan di dunia dan kejayaan di akhirat sebagaimana ada di surat An-Nur 55, Al-Anbiya 105 dan seterusnya itu. Kira-kira begitu ya. Maka mari kita laksanakan, tidak ada yang jelek dari semua perintah Allah, walaupun mungkin kita mengatakan masa begitu sih, gitu loh. Itulah yang yuwaswisu fi sudurin nas, ya. Saya kira itu tetap kita laksanakan semuanya dalam segala tantangannya. Bayangkan orang sakit aja sama Allah diberikan pengampunan dosa. Kesandung, ketusuk duri saja, ya Allah, pusing, demam, ya, itu dikasih pengampunan dosa. Apalagi Anda tambah dengan istighfar, Anda tambah dengan sodakoh. Yang sodakoh tidak selalu berupa uang, sodakoh ilmu, sodakoh senyum kepada saudara, ya. Nemenin orang yang sama-sama susah, nangis bersama deh. Ayo kita ibadah sama-sama deh, minta sama, itu sudah sodakoh. Menyingkirkan jalan, batu di jalan itu sodakoh. Banyak cara, ya. Jadi jangan kecil hati wahai muslimin. Allah Maha Kaya, hidup cuma sementara, dunia ini jelas sementara, ad-dunia ini rendah, ya. Mari semuanya kita sungguh-sungguh kita tunaikan sebulan Ramadan ini, insya Allah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cintaku karena